老师，你还好吗？没什么大碍，看来你已经准备好了。出发，目标迦南学院。Kota Daling terletak di wilayah timur laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya memang tidak sebesar kota-kota besar seperti ibu kota. Namun jika dibandingkan dengan kota Wutan, kota ini masih lebih besar dari kota Wutan tersebut. Terlebih lagi, kota ini berada di dekat pegunungan binatang Magic yang meliputi hampir setengah dari wilayah Kekaisaran. Oleh karena itu, banyak sekali para petualang dan kelompok pedagang yang datang dan pergi, memberi kota itu arus manusia yang tidak pernah berhenti. Di gerbang bagian utara kota Daling, pergerakan arus manusia yang keluar masuk kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang kota itu tampak pegunungan binatang Magic yang sepertinya tak ada habisnya. Kelompok-kelompok kecil tentara bayaran dari berbagai barisan yang berbeda berulang kali keluar masuk dari titik ini seperti semut yang berpindah sarang. Terkadang akan ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa jasad binatang Magic yang muncul berlari dari dalam hutan dengan gumpalan debu di belakangnya. Hal ini akan menarik sejumlah tatapan-tatapan yang iri di sekitarnya, karena tidak mudah memburu mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan binatang Magic tersebut. Kita benar-benar tidak beruntung. Kehilangan dua saudara kita untuk membunuh binatang Magic kelas 2. Dan pada akhirnya, kita hanyalah mendapatkan telur batu tanpa harta karun. 7 laki-laki berbadan besar ini penuh dengan darah mengumpat ketika mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan tersebut. Di atas kereta kuda di belakang mereka terbaring jasad besar seekor binatang Magic. Kepala jasad itu sudah dibelah dan hanya ada otak, darah segar dan beberapa hal lainnya tanpa benda yang paling berharga, yaitu inti monster. Sehingga ketika binatang Magic tersebut tidak memiliki inti monster, maka orang-orang di sana terbiasa menyebutnya sebagai telur batu yang tanpa harta karun. Jika ada inti monster tingkat 2 di dalam makhluk ini, kita akan punya banyak uang yang cukup untuk membeli sebuah metode Cihuang tingkat tinggi dari rumah lelang. Wajah seorang pria berbadan besar penuh dengan kekecewaan ketika ia berbicara tersebut. Uang tingkat tinggi. Metode Ci semacam itu membutuhkan 110.000 koin emas. Hal itu seperti hantu penghisap darah yang akan menghisap kita semuanya, karena kita kehabisan banyak uang untuk mendapatkannya. Seorang lelaki yang sepertinya adalah pemimpin mereka meludah dan mengomel. Sekte Mystic Lord mengeluarkan perintah pencarian. Kamu tahu nggak? Siapapun yang dapat memberikan petunjuk bisa mendapatkan metode Ci kelas 1. Dia bahkan mungkin diberi kesempatan untuk diterima dalam Sekte Mystic Lord. Kita bisa mencoba peruntungan kita. Dengan begitu, kita tidak harus membuang sia-sia hidup kita untuk menukarkan uang demi membeli metode Ci. Seorang lelaki kurus menghapuskan cipratan darah di wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika ia menyebutkan metode Ci kelas 1, ketamakan yang tidak dapat disembunyikan muncul di matanya. Monyet kurus, apakah kau sudah menjadi bodoh setelah tidur dengan banyak wanita? Pria itu yang sepertinya pemimpin mereka memandang pria kurus itu dengan dingin. Ia mengecap bibirnya dan berkata, "Jangan bilang padaku bahwa kau tidak tahu orang yang sedang dicari Sekte Mystic Lord. Kamu harus tahu, Xiaoyan. Dia adalah orang misterius yang menjadi pemenang dari pertemuan besar ahli kimia. Dia juga merupakan orang yang menakutkan, yang menyerang Sekte Mystic Lord 2 kali, membunuh Yunleng, seorang doguang. Kau pikir dia orang yang bisa seenaknya kita singgung?" Tenang, jangan marah. Aku hanya mengatakan hal itu sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kita bertemu dengan orang seperti itu? Pria kurus itu tertawa canggung ketika ia berkata, "Tapi aku juga pernah mendengar bahwa Sekte Mystic Lord telah mengeluarkan perintah pencarian ini di seluruh kekaisaran. Kondisi menarik ini pasti akan membuat orang tertarik.
Aku pikir, bahkan jika Xiaoyan berhasil lolos dari sekte Mystic Lord, ia akan kesulitan bergerak 1 senti pun di dalam kekaisaran Jiama. Terus, kamu berkata seperti itu apakah ada hubungannya dengan kita? Jangan bermimpi di siang bolong. Meski kau bertemu dengannya, jangan bilang padaku kau akan menggunakan pisau rusakmu itu untuk menghentikannya. Lelaki yang memimpin kelompok itu tertawa dingin. Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Kita segera kembali ke kota untuk sisa hari ini. Besok, kita masih harus mempertaruhkan nyawa kita lagi. Jika tidak, dengan metode Qi kelas uang tingkat menengah milik kita sekarang, kapan kita akan menembus kelas Dausi? Ketika pemimpin kelompok itu mengomel, para pria dengan noda darah itu hanya bisa bersungut-sungut tidak bahagia dan mulai berjalan menuju gerbang kota. Setelah sekelompok pria itu pergi, sesosok manusia yang seluruh badannya tertutup jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari dalam hutan. Matanya menyapu ke arah depan. Seketika ia menundukkan kepalanya sedikit, membiarkan bayangan dari topi miliknya menutup setengah dari wajahnya. Apakah mereka sudah mulai mencariku di seluruh negeri? Yunsan. Ia benar-benar memberi imbalan. Orang berjubah hitam itu tertawa dingin. Ia sedikit mengangkat wajahnya dan menunjukkan setengah wajah yang lembut dan tampan di bawah penutup kepalanya yang ia pakai. Melihat lekuk wajah yang tidak asing, orang itu ternyata adalah Xiaoyan yang telah berhasil kabur dari sekte Mystic Lord. Semenjak Yun membiarkan Xiaoyan pergi, ia terus bergantung pada peta yang diberikan oleh Yafei untuk mengambil jalan memutar dan menghabiskan hampir 10 hari berjalan di hutan untuk benar-benar melepaskan diri dari orang-orang yang tak henti-hentinya mengejarnya. Setelah itu, ia beristirahat sehari sebelum mengikuti peta itu dan berjalan sampai ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama melewati pegunungan binatang magic. Ia menghabiskan 7 hari lagi sebelum ia tiba di kota Daling, yang mana dekat dengan perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama. Menggunakan peta itu sebagai petunjuk jalan, selama ia dapat melewati kota Daling dan beberapa pos pemeriksaan lainnya, ia akan dengan mudah sampai ke perbatasan Kekaisaran Jiama. Ketika waktu itu tiba, yang perlu ia lakukan hanyalah meninggalkan Kekaisaran Jiama, dan perintah pencarian sekte Mystic Lord akan benar-benar tidak berfungsi lagi. Sekte Mystic Lord mungkin masih memiliki pengaruh di luar negeri, tetapi pengaruh itu jauh lebih lemah dibandingkan reputasi yang mereka miliki di dalam Kekaisaran Jiama. Umumnya, faksi-faksi lain tidak akan mempedulikan perintah pencarian dari sekte manapun. Selama bertahun-tahun ini, sekte Mystic Lord masih berdiri kokoh di Kekaisaran Jiama, dan mereka berusaha sebaik mungkin untuk menyingkirkan faksi-faksi lain dari luar Kekaisaran. Oleh karena itu, sekte Mystic Lord tidak begitu dikenal di luar Kekaisaran. Selama hampir 1 bulan, Xiaoyan terpontang-panting melewati pegunungan binatang magic. Ia juga mengalami penderitaan yang hebat, meskipun keberadaan piton penelan surga membuat binatang magic biasa tidak berani menghalanginya, tapi pegunungan binatang magic sangatlah luas, jadi wajar saja jika terdapat banyak sekali binatang magic yang unik dengan kekuatan yang mengerikan. Binatang magic lain mungkin takut dengan piton penelan surga, tetapi binatang-binatang unik tersebut tidak. Oleh karena itu, Xiaoyan masih saja dikejar selama perjalanannya, meskipun ia telah berhasil kabur dari sekte Mystic Lord. Meskipun perjalanannya kali ini membuat Xiaoyan menderita kesengsaraan yang sangat hebat, hal yang membuatnya begitu bersemangat adalah roh Yao Lao yang kelelahan akhirnya sudah pulih kembali setelah setengah bulan. Saat ini, hati Xiaoyan yang selalu mempertahankan sikap berhati-hati akhirnya bisa tenang. Bagaimanapun juga, dengan adanya Yao Lao setidaknya ia memiliki kartu as yang melindungi nyawanya. Terlebih lagi, karena sisa-sisa kekuatan obat yang tertimbun di dalam tubuhnya, Xiaoyan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama 1 bulan pelariannya setelah terobosan besarnya.
Saat melarikan diri dari mulut seekor binatang magic sekelas Douwang, Xiaoyan benar-benar telah meningkatkan kekuatannya tanpa ia sadari. Xiaoyan dengan begitu sekarang telah menjadi Dadausi bintang 4 dalam waktu yang sangat singkat. Jika ditambah pertumbuhan cepat dari obat-obatan di dalam gua Gunung Bulan lalu, kekuatan Xiaoyan sebenarnya melompat 3 bintang dalam waktu 1 bulan ini. Kecepatan seperti ini sudah pasti bisa dikatakan sebagai menakutkan. Meskipun alasan utama dari semua ini adalah untuk pertarungan hidup dan mati yang ia alami selama periode waktu ini dan sisa-sisa efek obat di tubuhnya, hal itu tidak bisa menutupi kemampuan berlatih Xiaoyan yang bahkan membuat Yao Lao memujinya berulang kali. Tentu saja, jika semua hal ini diabaikan, yang membuat Xiaoyan paling bahagia adalah ia mulai memahami sebagian dari teknik rahasia milik lembah api membara, yaitu 3 perubahan api langit sejak 3 hari yang lalu. Setelah berlatih selama sebulan di bawah bimbingan Yao Lao, ia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode tersebut. Tetapi tampaknya kekuatan miliknya masih dapat melonjak hebat. Meskipun terjadi beberapa percobaan yang gagal itu, Xiaoyan dapat dengan samar merasakan konsep dari teknik rahasia. Ia percaya diri bahwa selama ia diberi waktu yang cukup, ia pasti akan benar-benar berhasil menguasai 3 perubahan api langit. Ketika waktunya tiba, ia akan kesulitan menemukan musuh yang dapat menandinginya pada tingkat Dadausi ataupun yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dengan kekuatan yang ditingkatkan oleh teknik rahasia ini. Singkatnya, keuntungan yang diperoleh oleh Xiaoyan selama 1 bulan ini membuatnya tersenyum hingga mulutnya terbuka. Bahkan ketika ia memikirkan peningkatan kekuatannya selama 1 bulan terakhir, Xiaoyan tidak bisa menahan tawanya, sehingga dia mengabaikan tatapan-tatapan orang yang di sebelahnya yang melihatnya dengan aneh. Ia menarik turun topi bambunya itu dan menyembunyikan seluruh wajahnya di bawah bayangan hitam. Ia memperhatikan pintu masuk kota yang tidak jauh darinya, di mana orang datang dan pergi, sebelum ia perlahan berjalan mendekat. Dengan situasi yang dihadapi ini, akan lebih baik untuk meninggalkan kekaisaran Jiama secepat mungkin. Xiaoyan yang sekarang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutang itu dengan kekuatannya yang sekarang, namun untung saja ia tidak tergesa-gesa. Ini karena ia tahu keuntungan terbesarnya adalah umurnya yang masih muda dan ia memiliki banyak waktu yang dapat ia gunakan. Xiaoyan berjalan mendekat ke arah gerbang kota dan berdiri di antrian paling belakang. Matanya memandang sekitarnya sebelum ia menyipitkan mata saat melihat kertas putih yang ditempel di gerbang kota. Saat ini ada 2 wajah yang benar-benar berbeda dilukis di kertas putih. Xiaoyan mengamati keduanya dan menyadari yang pertama adalah wajahnya saat ini dan yang lain adalah Yan Xiao atau identitas yang ia gunakan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar ahli kimia. Rencana ini jelas dibentuk karena sekte Mystic Lord takut jika Xiaoyan sekali lagi akan menggunakan identitas Yan Xiao dan memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari kekaisaran Jiama. Yunsan benar-benar berusaha mati-matian untuk menangkapku. Xiaoyan tertawa dingin. Ia melirik gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota juga memeriksa identitas orang-orang yang masuk ke dalam kota sebelum tiap orang itu masuk. Kemudian 2 prajurit akan membandingkan wajah mereka dengan sebuah lukisan sebelum membolehkan mereka masuk. Apakah keluarga kerajaan kekaisaran Jiama diam-diam membantu sekte Mystic Lord? Xiaoyan mengerutkan dahi saat ia menggumam. Dengan kemampuan perencanaan Jia Xingtian, ia harusnya tahu musuh macam apa yang akan ia ciptakan untuk keluarga kekaisaran Jiama. Jika aku berhasil kabur dan ia menentangku saat ini. Terlebih lagi, keluarga kekaisaran Jiama dan sekte Mystic Lord tidak begitu akur satu sama lain. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Di sisi lain, musang sialan, bukankah ia hanya seorang penjaga kota? Ia benar-benar sesombong ini.
Apakah ia pikir dia adalah orang satu-satunya yang berkuasa di kota Daling? Apakah ia tidak takut jika ia benar-benar bertemu Sioyan? Sioyan akan menghantamnya sampai mati dengan pedang besarnya itu. Ketika Sioyan merasakan keraguan, seorang laki-laki yang telah menunggu untuk beberapa saat di depannya tiba-tiba mengumpat dengan wajah yang menunjukkan ketidaksabaran. "Shh, jangan keras-keras." Meskipun perintah pencarian Sioyan tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Jiama, Musang adalah seseorang yang datang dari sekte Mystiklon. Semenjak ia menerima perintah pencarian dari sekte itu, ia pasti memprioritaskan kepentingan pribadinya di bawah kedok melakukan pekerjaan umum dan bekerja dengan baik. Seorang pria yang sepertinya rekan lelaki yang tadi dengan segera menggenggamnya dan berbisik, "Menggunakan kekuasaan orang lain untuk menindas orang, memalukan." Lelaki itu meludah dan mengumpat dengan rasa tidak bahagia. Namun ia tidak lagi membuka mulutnya untuk menjelek-jelekan orang lain seperti yang ia lakukan tadi. Sudah jelas orang yang dipanggil Musang ini masih membuatnya takut. Oh, ternyata dia adalah orang dari sekte Mystiklon, bukan dari Kekaisaran Jiama. Sioyan menguping pembicaraan di antara kedua orang itu. Baru kemudian ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Murid-murid sekte Mystiklon tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Dengan kekuatan mereka, sekte itu tidak kekurangan orang untuk menduduki jabatan resmi di Kekaisaran Jiama. Sekarang, setelah mereka telah mendapat perintah pencarian dari sektenya, yang harus mereka lakukan secara diam-diam hanya menggunakan kekuasaan di tangan mereka, dan mereka bisa dengan cepat mengirim orang untuk menghadang semua pos pemeriksaan di Kekaisaran Jiama. Baru sekarang, Sioyan menyadari kekuatan seperti apa sebenarnya sekte Mystiklon di dalam Kekaisaran Jiama. Tidak heran jika keluarga kerajaan Kekaisaran Jiama yang mengendalikan seluruh Kekaisaran Jiama takut kepada sekte Mystiklon. Sioyan merenung dalam hati sebelum keluar dari antrian tersebut dan kemudian perlahan bergerak maju. Setelah itu, ia berbelok di sebuah sudut dan tiba di sebuah lokasi terpencil di tembok kota. Ia mendongak dan melirik pasukan patroli yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya bergetar sedikit dan sayap awan ungu perlahan membentang. Ia menekukkan kakinya sedikit dan dengan sekejap ia mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya mendadak melonjak sebelum jari kakinya menekan tembok kota itu dan ia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota secepat kilat. Setelah itu, ia melompat turun ke sisi lain tembok kota sebelum akhirnya prajurit yang berpatroli menoleh. Kaki Sioyan baru saja menapak ke tanah sebelum ia langsung melesat ke belakang sebuah bangunan. Ia menepuk tangannya dan menyimpan sayap awan ungu tersebut. Baru kemudian ia berjalan dengan santai ke dalam kota ini yang merupakan tempat yang harus ia lalui sebelum akhirnya meninggalkan Kekaisaran Jiama. Ia perlu mencari beberapa informasi mengenai sekte Mystiklon selama 1 bulan ini. Oke bosku, cerita kali ini kita sampaikan di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bosku semuanya panjang umur, sehat, barokah rezeki, dan jangan lupa ngopi. Oke, dadah.